Baik, selamat sore teman-teman semua. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih kepada Mbak Erika yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya untuk berbagi ke teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Pamungkas yang kemarin memandu saat belajar online dengan Mas Adnan kemarin. Saya saat ini bekerja di salah satu rumah sakit di Malang, tepatnya di Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Monggo teman-teman kalau sedang mampir ke Malang, bolehlah main-main ke rumah sakit kami. Dalam rangka bermain loh ya, bukan dalam rangka sakit. Mungkin banyak dari teman-teman telah menyimpan nomor telepon saya, karena saya merupakan CP dari online kelas maraton ini. Dan perlu diketahui bahwa saya adalah laki-laki ya. Jadi teman-teman yang sempat memanggil Mbak, tolong diganti. Saya laki-laki. Terus bagi teman-teman yang sempat menyimpan nama saya dengan nama sahabat fisioterapi, mohon diganti juga. Nama saya Adi, bukan sahabat fisioterapi, bukan sahabat fisio maksudnya. Baik, terima kasih pada teman-teman yang telah subscribe ke YouTube kami dengan paksaan. Dengan syarat kalau mau ikut online kelas kami harus subscribe dulu. Itu bukannya kenapa, tujuan kita itu adalah biar teman-teman juga bisa untuk membuat konten YouTube juga, biar fisioterapis itu dikenal di masyarakat. Jadi semakin banyak kita edukasi, informasi kesehatan, masyarakat lama-lama juga akan tahu mengenai profesi fisioterapi. Jadi monggo teman-teman yang memiliki waktu luang atau gimana ya, meluangkan waktu lah untuk membuat sebuah informasi mengenai fisioterapi biar fisioterapi lebih dikenal di masyarakat. Baik, pada sore hari ini saya akan membawakan tentang prinsip fisioterapi pada stroke. Jadi stroke ini kan sesuatu kasus yang sangat umum di kalangan fisioterapis, dan hampir semua fisioterapis itu pernah lah untuk melatih pasien dengan kondisi stroke, entah itu di rumah sakit ataupun entah itu di pelayanan di rumah. Dan sampai fase dimana kita menerapi itu sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun, dan sampai pemikiran yang gini, jadi ini mau saya apain lagi nih, kok berbulan-bulan kok masih tetap aja, dan pasiennya juga masih mau kita layani dengan pelayanan yang seperti ini. Maka dari itu saya pengen berbagilah kepada teman-teman, bapak ibu sekalian, mengenai pengalaman saya sampai kira-kira ya hampir 7 tahun kerja di rumah sakit. Semoga sedikit menambah informasi bagi bapak ibu teman-teman sekalian mengenai apa yang selama ini saya lakukan dan saya pahami. Tapi ini versi bahasa praktisi, jadi bukan kayak Mas Anad kemarin yang versinya lebih materi sampai ke detail. Jadi stroke ini adalah disebut juga CVA ya, cerebrovascular accident, yang merupakan gangguan neurologik yang mendadak yang terjadi akibat pembatasan atau terhentinya aliran darah melalui sistem suplai arteri ke otak. Jadi stroke ini sifatnya mendadak. Pasien itu terasa mendadak tangan dan kakinya lemas separuh. Kemudian bisa disertai dengan bicara yang pelo, kemudian pusing juga bisa, dan tiba-tiba terjatuh saat melakukan kegiatan seperti berjalan atau pas berdiri tahu-tahu jatuh, itu ya juga bisa. Oke, jadi stroke ini kaitannya dengan pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu entah pecah atau pembuluh darahnya itu tersumbat. Misalkan ada darah di luar otak tapi bukan dari saluran pembuluh darah. Misalkan pasien tahu-tahu waktu naik sepeda motor terus terbentur, terus saat di CT scan ternyata ada pendarahan, itu bukan termasuk dalam stroke. Jadi itu termasuk dalam traumatik ya. Traumatik
brain injury. Jadi injury karena trauma, bukan dari pembuluh darahnya yang pecah. Oke, baik. Jadi ada dua macam jenis stroke. Yang satu adalah tipe sumbatan atau infark, yang kedua adalah tipe pendarahan atau hemorrhage. Adapun penyebab dari tipe penyumbatan yaitu ada dari diabetes, kemudian ada dari hipertrigliserid, ada dislipidemia, ada hiperkolesterol, ada inflamasi. Jadi pertanyaannya, kenapa diabetes kok bisa menyebabkan stroke? Karena orang dengan diabetes itu kan gula darah itu kan masih beredar di dalam darah ya. Jadi gula darah itu tidak bisa atau kurang terserap pada sel-sel di tubuh kita sehingga tetap beredar di pembuluh darah. Nah, ketika glukosa ini beredar, itu kan jadi darah itu kan jadi agak mengental ya, mengental, kemudian pergerakan darah itu menjadi lamban. Kalau kental kemudian lamban, itu kan jantung kan susah untuk memompa ya, jadi timbullah hipertensi. Selain arteriosklerosis, diabetes ini juga memperparah hipertensi karena kental dan susah untuk dipompa ke seluruh tubuh. Dan kejadian ini kan berlangsung terus-menerus sampai beberapa tahun. Nah, di suatu ketika karena terlalu kental, terjadilah sumbatan ini di area otak, maka terjadi stroke. Dan sumbatan ini kadang kalau penderita diabetes itu tidak cuma di otak, kadang di daerah kaki juga bisa, terus ujung-ujung jari itu yang kemudian menjadi nekrosis dan perlu diamputasi. Oke, kalau misalkan dislipidemia itu apa? Dislipidemia itu kondisi di mana LDL lebih tinggi daripada HDL. Teman-teman mungkin sudah familiar ya dengan LDL-nya berapa, HDL-nya berapa. Nah, kondisi dislipid ini LDL itu lebih tinggi daripada HDL. Jadi ketika lemak di dalam pembuluh darah itu tinggi, lemak itu akan mengendap di sekitar pembuluh darah dan itu akan berlangsung terus-menerus sampai pembuluh darah itu menyempit dan kemudian ada deposit kalsium di situ sehingga pembuluh darah menjadi keras dan mudah pecah. Selain itu juga diameter pembuluh darah ini semakin lama semakin menyempit, jadi risiko untuk terkena stroke itu sangatlah tinggi. Oke, gimana kalau stroke yang tipe pendarahan? Tipe pendarahan ini paling banyak ya disebabkan karena hipertensi juga. Jadi arteriosklerosis itu penyebab utamanya karena pembuluh darahnya itu terlalu rapuh. Maka saat kita atau orang itu hipertensi, kan tekanannya kan tinggi ya, itu tekanan tinggi, kemudian pembuluh darah di otak terlalu rapuh, nah itulah jadi pecah pembuluh darahnya dan menjadi stroke. Oke, yang paling menarik dari penyebab stroke ini adalah teori tentang inflamasi. Jadi kadang orang pasien dengan stroke itu kan kalau dicek kolesterolnya, dicek tensinya, dicek asam urat, dicek LDL-nya, diabetesnya juga normal semua, tapi pasien itu kan tidak pernah yang dicek yang namanya CRP atau C-reactive protein. C-reactive protein ini adalah serum marker penanda kalau di dalam tubuh kita itu terjadi inflamasi. Kita itu nggak sadar kalau kita itu di dalam tubuh kita itu ada radang atau inflamasi. Kenapa kok sampai bisa muncul inflamasi di dalam tubuh? Ya karena kebiasaan kita itu kurang banyak bergerak atau gimana ya, banyak tidur lah, banyak duduk, tidak pernah aktif, cuma makan makanan yang junk food atau minum minuman yang kaya akan gula. Terus kaitannya dengan penyebab stroke, jadi orang kalau di dalam tubuhnya itu banyak mengandung kandungan radang seperti sel darah putih. Kalau radang itu kan sel darah putihnya kan banyak, terus kayak unsur-unsur radang seperti histamin, neutrofil, basofil, dan komponen sel darah putih itu kalau di dalam tubuh kita agak reaktif, itu kan lama-lama kan bisa mengendap di pembuluh darah juga. Jadi selain penyebab dari diabetes, selain penyebab dari kolesterol, bisa juga karena endapan dari
sel-sel darah putih dari radang itu. Terus bagaimana mengatasi inflamasi di dalam tubuh kita? Nah, di slide berikutnya saya kirim jurnal mengenai efek physical activity on serum CRP dan inflammatory markers. Jadi dalam jurnal itu dibahas mengenai aktivitas fisik itu bisa mengurangi C-reaktif protein ini. Jadi otomatis kita kalau CRP-nya rendah, otomatis kita kan semacam terhindar dari namanya radang di dalam tubuh itu, dan kemungkinan penyakit kardiovaskuler akan menurun resikonya. Terus bagaimana kita membedakan secara kasat mata apakah itu stroke iskemik atau stroke pendarahan? Jadi bisa kita periksa kalau misalkan stroke pendarahan, kebanyakan itu pasiennya tuh langsung pingsan, atau kebanyakan pasien tidak sadarkan diri, kemudian agak sedikit kejang. Dan kalau stroke infak itu pasiennya kadang masih bisa jalan sendiri ke UGD, mengeluh kakinya lemas atau tidak bisa memakai sepatu atau tangannya agak ringan gitu. Nah, itulah perbedaan yang bisa dilihat kalau misalkan pasien datang ke UGD. Selain itu, dokter itu kan mesti langsung ciri-cirinya demikian, kemudian dirujuk ke CT scan atau MRI. Nah, berikut adalah gambaran dari otak. Ini gambaran dari MRI ya. Jadi antara stroke infak dibandingkan dengan stroke pendarahan. Baik, sebelah kiri ini adalah stroke infak. Jadi kalau di MRI atau CT scan, bagian otak yang mengalami stroke itu berwarna lebih kehitaman kalau sumbatan atau iskemik. Kalau yang pendarahan itu lebih ada warna putihnya. Jadi di CT scan atau di MRI ini, kalau cairan itu kan nanti di gambarannya itu berwarna putih. Coba teman-teman lihat di gambar tersebut, itu kan ada putih di sekitar otak itu kan. Itu namanya cerebrospinal fluid atau cairan otak sebagai pelindung otak dari goncangan. Bisa dilihat dari gambar yang stroke hemorrhage atau pendarahan yang ada putih-putihnya itu. Kita lihat garis tengah otaknya. Kebanyakan dari stroke hemorrhage itu kan ada tekanan intrakranial menjadi lebih tinggi. Nah, garis tengahnya itu mengalami pergeseran. Jadi kalau dilihat di gambar itu kan bagian otak yang kiri itu kan lebih mendesak bagian otak yang belahan kanan. Dan kondisi ini menjadi serius ketika tekanannya itu sampai ke level batang otak yang berfungsi sebagai pengatur organ-organ vital kita. Nah, misalkan kita pasien dengan stroke, kemudian tekanan intrakranialnya menekan sampai ke batang otak, ya sudah, itu kondisi pasiennya pastikan kritis dan mungkin bisa sampai gagal nafas. Oke, berikutnya bagaimana penolongan emergensi waktu pasien stroke itu datang ke UGD. Nah, ada beberapa macam tindakan dokter tergantung jenis stroke-nya. Kalau misalkan pasien itu ternyata setelah dicek hasilnya adalah iskemik, biasanya pasien itu akan diinjeksi dengan namanya citicoline. Citicoline ini berfungsi sebagai anti trombus ya, jadi trombusnya itu ditembakkan dengan citicoline ini dan diharapkan trombusnya menjadi terbuka dan pasiennya bisa segera membaik. Kemudian setelah itu ada trombektomi. Trombektomi ini sejenis tindakan untuk mengambil trombusnya. Jadi pasien dari arteria femoralis ini dipasangi atau dimasukkan alat kateter sampai menuju ke arteri di otak yang mengalami sumbatan. Setelah itu ada alat khusus untuk menjapit atau mengambil trombusnya agar trombusnya ini terbuka dan aliran darah menjadi lancar lagi. Yang kemudian yang paling terkenal saat ini ya, ini adalah namanya heparin flushing. Jadi metodenya itu sama
trombektomi. Tapi kalau trombektomi itu kan alatnya dimasukkan kemudian dimasukkan semacam pencapit gitu ya. Nah kalau ini lebih ke obatnya itu dimasukkan dari arteria femoralis, dimasukkan ke kateter selang kecil itu sampai menuju ke arteri di otak, kemudian heparin ini ditembakkan ke trombusnya itu sehingga aliran darah menjadi lancar kembali dan pasiennya segera membaik. Terus bagaimana penolongan di saat pasien itu ternyata stroke pendarahan? Nah itu juga tergantung lagi pendarahannya itu seberapa mililiter. Jadi kalau di rumah sakit kebanyakan kalau pendarahannya lebih dari 30 mili dilakukan tindakan bedah untuk mengeluarkan gumpalan darah itu. Kalau di bawah 30 itu biasanya dikasih obat untuk menyerap darah. Jadi ada macam-macam ya, macam-macam tindakan bedahnya itu ada namanya borehole, ada yang namanya trepanasi. Kalau borehole, kalau di gambar itu ya cuma dibor aja kecil kemudian disedot. Kalau trepanasi dibuka tengkoraknya dan kemudian diambil darah-darah yang menggumpal itu. Sekilas mengenai heparin flushing atau orang yang banyak disebut dengan brainwash yang dipopulerkan oleh Dr. Terawan, spesialis radiologi, konsultan intervensi radiologi yang sekarang menjabat sebagai Pak Menkes. Jadi ternyata brainwash ini adalah injeksi ya, injeksi heparin. Heparin itu sejenis pengencer darah, disuntikkan atau diinjeksikan ke arteria di brain yang mengalami penggumpalan. Setelah diinjeksi ternyata perfusi dari brain menjadi lebih meningkat. Bisa dilihat di slide. Heparin flushing dapat menaikkan atau meningkatkan MMT test. Jadi artinya setelah diheparin kekuatan ototnya lebih agak meningkat. Setelah dokter mendiagnosis stroke dan kemudian ternyata pasien itu adalah stroke-nya infak dan kemudian pasiennya mengalami infak tapi sedikit, tapi kok gejalanya kok sangat luas dan sangat global, pasiennya nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak sama sekali. Nah teman-teman perlu curiga bahwa pasien itu mengalami yang namanya diastasis. Jadi diastasis itu adalah bagian sistem saraf yang tidak terkena lesi tapi ikut-ikutan menjadi tidak berfungsi sementara. Ini sifatnya adalah sementara. Jadi teman-teman kalau misalkan ke ruangan kemudian melihat MRI-nya kok stroke-nya iskemik dan kecil, kok pasiennya nggak bisa gerak. Nah teman-teman bisa memprediksi bahwa orang ini mengalami yang namanya diastasis. Teman-teman tunggu aja, teman-teman terapi, nanti tidak terlalu lama atau tidak menunggu waktu yang sampai berbulan-bulan, pasiennya akan pulih dengan sendirinya. Karena proses ini cuma sebatas sementara saja dan pasien akan pulih kembali. Terus apa saja sih problematik pada stroke secara fisioterapi? Yang pertama adalah inaktivitas otot-otot anti gravitasi. Yang kedua, dexterity problem atau pasien itu tidak mampu untuk menggerakkan motorik halus seperti memegang, kemudian mengancingkan baju dan lain-lain. Kemudian ada problem dari postural control. Jadi nanti pada sesi ini akan sedikit banyak membahas tentang postural control. Kemudian ada weakness atau lemah. Tentu saja lemah karena korteknya kan bermasalah atau terkena stroke. Jadi pusat pemerintah gerakan motoriknya terganggu. Jadi timbulnya weakness. Kemudian selanjutnya ada mobilization problem. Jadi saat ambulasinya juga terganggu karena memang lumpuh separuh. Kemudian ada associated reaction. Teman-teman bisa lihat maksudnya associated reaction itu saat pasien jalan itu tangannya timbul fleksi elbow, kemudian ekstensi dari kakinya nggak mau fleksi saat jalan,
Nah, itulah namanya associated reaction. Okay, and stop there. So what I'm seeing is it's a wee bit like when we were standing. So kick that foot back. Oke, sebelum kita lanjutkan mengenai problematik stroke, alangkah baiknya bila kita sedikit belajar mengenai neuroscience. Jadi gambar yang saya kirim barusan adalah gambar dari lapisan otak. Lapisan otak yang paling luar namanya adalah dura mater. Lapisan yang kedua namanya arachnoid, yang ketiga adalah namanya pia mater. Antara dura mater dan arachnoid namanya subdura. Antara arachnoid dan pia mater namanya subarachnoid. Di dalam subarachnoid bisa teman-teman lihat terdapat banyak sekali vena di situ, dan kemudian ada sedikit rongga. Itu nanti tempat dari cerebrospinal fluid akan melewati di situ. Bisa dikatakan itu adalah tempat untuk cerebrospinal fluid. Misalkan teman-teman melihat orang kemudian terjadi kecelakaan, kemudian benturan, dan setelah di MRI pasien tersebut mengalami pendarahan di subarachnoid. Bayangkan di dalam subarachnoid itu tercampur antara darah dan cairan cerebrospinal fluid. Maka desak ruang atau tekanan intrakranial di dalam kepala itu menjadi sangatlah tinggi dan akan menjadi bahaya misalkan tekanan itu menekan batang otak, kemudian menekan oblongata sebagai pusat pernafasan, dan pasien itu menjadi gagal nafas. Coba teman-teman bisa lihat di gambar di atasnya tulisan subarachnoid space itu adalah gambar ketika orang mengalami yang namanya pendarahan subarachnoid. Teman-teman kalau misalkan di rumah sakit kemudian ada pasien dengan subarachnoid hemorrhage, itu biasanya pasien itu disuruh bed rest dulu selama 2 minggu. Soalnya ini kondisinya kan benar-benar serius. Misalkan kita belum sampai 2 minggu kemudian ada mobilisasi. Nah, cairan cerebrospinal fluid ini akan menekan otak, kemudian akan menekan yang tadi, menekan bagian batang otak, dan kemudian bisa mengakibatkan gagal nafas. Terus bagaimana nih kalau misalkan tekanannya itu terlalu tinggi dan cairan dan darah bercampur jadi satu di subarachnoid? Biasanya pasien itu akan dilakukan tindakan dipasang yang namanya VP-SAN. Bisa kalau teman-teman lihat di gambar bawah itu adalah gambar orang yang setelah dipasang VP-SAN. VP-SAN itu adalah selang yang menghubungkan antara ventricle di otak disalurkan ke peritoneum di perut. Jadi cairan yang mendesak di otak tadi akan dialirkan ke peritoneum. Peritoneum itu adalah rongga di sekitar perut. Jadi Bapak Ibu teman-teman tidak usah kaget misalkan pasien dipasang VP-SAN kayak selang yang melewati leher yang teraba kayak selang itu. Nah, itu kemungkinan pasien itu lebih beresiko karena takutnya pasien itu mengalami hidrosepalus. Jadi perkembangan neuroscience ini kan seiring dengan perkembangan teknologi untuk melihat fungsi dari otak ya teman-teman ya. Yang dulunya otak ini adalah teorinya pencetus geraknya adalah korteks saja. Jadi korteks mencetus gerak kemudian disalurkan ke traktus, kemudian disalurkan ke efektor.
Nah, setelah teknologi ini berkembang pesat dan ada alat scanning berupa yang namanya DTI. Nah, ini terungkap bahwa yang pencetus gerak itu nggak cuma korteks. Nah, ternyata di batang otak itu juga kaya akan pencetus dari gerak. Bisa teman-teman lihat di dalam gambar itu, yang warnanya biru itu adalah saraf yang berfungsi sebagai motorik, yang hijau itu adalah berfungsi sebagai sensorik, yang kuning kemerahan itu adalah penghubung antar sel di otak atau akson. Jadi ngomong-ngomong soal akson penghubung, ada 3 jenis akson penghubung. Yang pertama namanya adalah traktus, yang kedua adalah komissure, yang ketiga adalah associated fiber. Traktus menghubungkan antara atas ke bawah, misalkan traktus corticospinalis, atau bawah ke atas traktus spinothalamik, dari medula spinalis ke thalamus. Yang kedua adalah komissure. Komissure adalah menghubungkan antara kanan dan kiri, jadi otak kanan dan otak kiri. Ada komissure yang paling besar yang dinamakan corpus callosum. Jadi ini adalah komissure atau penghubung antara otak kanan dan otak kiri. Kemudian ada lagi yang berikutnya adalah associated fiber, yaitu menghubungkan antara otak bagian depan dan otak bagian belakang, misalkan dari lobus frontal ke lobus occipital, begitu. Setelah tadi saya jelaskan mengenai bahwa batang otak adalah penghasil motorik juga selain korteks, maka ada 2 jalur motorik yang bertugas untuk mengatur ekstremitas dan mengatur postur. Yang pertama adalah jalur dorsolateral. Bisa teman-teman lihat itu di dalam gambar yang saya lingkari warna biru, itu adalah jalur dorsolateral. Dorsolateral ini bersifat sadar ya, jadi kita mengkontraksikan bagian tubuh secara sadar, meliputi kita mengontraksikan jari-jari, kemudian menekuk elbow, jari kaki bisa kita gerakkan. Jadi sifatnya adalah otot-otot volunteer di bagian distal. Jadi bisa dikatakan kita sadar untuk mengkontraksikan gerak. Bisa dilihat di lingkaran biru itu, dorsolateral meliputi rubrospinal tractus, kemudian ada medullary spinal tract, kemudian ada lateral corticospinal tract. Kemudian jalur yang berikutnya adalah jalur ventromedial. Nah, ventromedial ini kalau ditelusur ke atas ini berujung di batang otak. Jadi batang otak itu sebagai pencetus gerak diteruskan ke bawah melalui jalur ventromedial sistem ini. Ini sifat kontraksinya adalah tidak disadari. Intinya kita tidak menyadari bahwa kita itu telah mengontraksikan bagian tertentu. Nah, bagian tertentu ini adalah postur. Jadi ventromedial ini bertugas untuk mengontrol postur. Kita kan nggak sadar kan, saat kita duduk postur kita tetap terjaga, dan saat kita jalan postur kita tetap terjaga kontraksi. Nah, itu adalah tugas dari ventromedial pathway. Ventromedial pathway ini ada beberapa macam, yaitu ada tectospinal tract, ada anterior corticospinal tract, ada vestibulospinal tract, dan lain-lain, bisa dibaca sendiri itu. Nah, secara singkat, dorsolateral ini mengurusi gerakan volunteer di otot-otot distal, kemudian ventromedial ini mengontrol postur.
Jadi misalkan ada pasien stroke, ternyata stroke-nya di korteks. Nah, teman-teman pasti bisa mengira bahwa yang tidak bisa bergerak itu adalah otot-otot volunteer di bagian distal. Misalkan stroke-nya di batang otak, teman-teman pasti kan tahu ya, batang otak itu mengontrol postur. Jadi bila pasiennya stroke berbaring, kemudian tangannya masih bisa gerak, kakinya masih bisa gerak, dan ternyata stroke-nya di batang otak, kemungkinan nanti saat pasien itu dibawa berdiri, pasien itu mengalami kesulitan untuk mengontrol posturnya. Jadi gitu ya. Nanti kalau dorsolateral itu mengontrol volunteer otot distal dan ventromedial itu mengontrol postur. Oke, kemudian kalau ventromedial system dibandingkan dorsolateral system, distribusinya kalau ventromedial itu di trunk atau otot-otot trunk, kemudian di proximal muscle seperti shoulder, kemudian di hip, itu kategori otot-otot proximal. Kemudian extensor dan anti-gravitasi muscle, jadi yang bersifatnya ekstensi untuk melawan gravitasi. Misalkan di otot-otot foot core, kemudian ada gastroc, ada quadriceps, kemudian ada gluteus dan abdomen atau otot core muscle. Jadi ini sifatnya adalah multiple joint, jadi kontraksinya itu secara serentak, enggak terpisah-pisah. Jadi sekalinya kontraksi, bagian-bagian otot tadi itu mengalami kontraksi, jadi serentak, enggak patah-patah. Kemudian yang dorsolateral system biasanya di distal muscle ekstremitas, kebanyakan sih ekstremitas atas, kemudian bersifat flexor. Jadi tadi kan kalau ventromedial itu kan ekstensornya, ini fleksornya. Dan cara bergeraknya itu patah-patah, jadi single joint. Jadi kita bisa menggerakkan cuma wrist, elbow, kemudian ankle, kemudian knee. Itu kan bisa kita gerakkan secara patah-patah ya, maksudnya satu bagian aja. Kalau ventromedial tadi itu mengkontraksikan secara serentak. Tadi kan kita sudah bahas mengenai motorik, kemudian kita berlanjut ke sensori. Sensori informasi ini bisa berasal dari spinal cord melalui ascending system. Ascending itu dari bawah menuju ke atas, yang motorik tadi dari atas menuju ke bawah, descending system. Yang kedua bisa dari vestibular system, ketiga dari visual system, yang keempat dari auditory system. Dan kali ini kita akan membahas lebih banyak mengenai ascending system, karena di dalam ascending system ini terdapat yang namanya proprioceptive. Jadi ada 4 tipe reseptor yang ada di ascending system atau di medulla spinalis. Reseptor ini adalah organ yang pertama kali bersentuhan langsung dengan stimulus. Yang pertama adalah diskriminatory atau diskriminasi. Teman-teman kan mesti sudah familiar ya dengan diskriminasi 2 titik. Nah itu. Yang kedua adalah proprioceptive. Nanti proprioceptive ini ada di sendi, ada di muscle atau di otot. Di otot itu ada 2 nanti, ada muscle spindle sama Golgi tendon organ. Yang ketiga adalah nociceptive. Nociceptive ini adalah reseptor untuk nyeri. Kemudian ada reseptor thermal. Ya, thermal adalah panas dingin. Oke, jadi kenapa kok proprioceptive ini menjadi hal yang sangat penting di dalam proses fisioterapi pada stroke? Karena nanti prinsipnya fisioterapi pada stroke ini adalah memberikan sensori untuk menstimulasi motorik, gitu. Nanti kita bahas gimana caranya. Nah, proprioceptive ini memiliki kecepatan hantaran yang paling tinggi dibandingkan yang lain. Yang pertama adalah, bisa teman-teman lihat, yang paling tinggi adalah proprioceptive, yang kedua adalah sentuh dan tekan, touch and pressure. Dan konduksi saraf yang agak lumayan lambat adalah tentang nyeri ya. Itu bisa kalian lihat, yang tipe fiber yang C itu kan
lebih lambat dibandingkan yang nomor 2, tekan dan sentuh. Jadi teman-teman kalau misalkan nyeri terbentur, kemudian secara otomatis kita mengusap. Nah, itu secara fisiologis itu usapan itu lebih cepat sampai ke otak daripada nyeri. Jadi kita lebih enakan saat kita mengelus bagian yang terbentur tadi. Tadi saya sampaikan mengenai proprioseptif. Proprioseptif ini terdapat di sendi, di reseptor sendi, kemudian ada juga di muscle. Di muscle ini ada 2, di muscle spindle dan Golgi tendon organ. Di reseptor di sendi ini ternyata hanya 5-18% di mid-ring dari sendi. Jadi teman-teman yang biasanya melakukan aproksimasi itu hanya 5-18% input yang masuk ke proprioseptif. Itu pun di mid-ring. Jadi bayangkan ligamen orang stroke yang diulur saat aproksimasi mendekati mid-ring hanya berkontribusi sebesar 5-10%. Dulu di saat kita kuliah kan sering ya, jadi aproksimasi sambil duduk. Pasiennya duduk, kemudian tangannya disuruh menekan ke arah berat badan sampai terulur. Mungkin niatnya kan mau mengaproksimasi, mau merangsang agar timbul gerakan. Tapi orang dengan gangguan weakness kayak stroke itu kalau misalkan shouldernya belum siap, terus kemudian dikasih aproksimasi beban berat badan, otomatis kan ligamennya kan juga ikut terulur. Nah, itulah mengapa kadang-kadang secara tidak disengaja kita berkontribusi juga kepada unstable shoulder pasien. Jadi pasien awalnya yang tidak mengalami nyeri sendi bahu, pulang-pulang atau beberapa saat kemudian saat mengangkat lengan terjadi sedikit nyeri di sendi bahunya, ya karena aproksimasinya itu yang terlalu berlebihan. Terus bagaimana sensory input proprioseptif yang bagus? Nah, berikut akan saya jelaskan. Nah, tadi setelah kita membahas mengenai reseptor di sendi, sekarang kita bahas reseptor yang berada di muscle. Nanti ada istilah extrafusal muscle dan intrafusal muscle. Kita ambil contoh misalnya bicep. Bicep itu kan gede, jadi yang gede itu namanya extrafusal muscle, dan di dalam bicep yang gede itu ada otot kecil yang namanya intrafusal. Intrafusal ini adalah nama lain dari muscle spindle. Coba kita lihat di bawah yang di gambar yang saya lingkari itu, kita lihat muscle fibernya atau muscle spindle-nya bicep. Kita lihat di bicep itu, di muscle spindle dari bicep ada serabut saraf afferent, yaitu namanya 1A afferent. 1A afferent ini kemudian masuk ke medulla spinalis dan kemudian turun lagi ke otot yang sama melalui afferent 1A. Jadi saat muscle spindle kita kontraksikan, otomatis otot yang sama akan juga ikut berkontraksi. Dengan kata lain, ketika kita menstimulasi intrafusal muscle di bicep, kita juga mengkontraksikan extrafusal muscle di bicep. Jadi gitu ya, ketika kita menstimulasi intrafusal muscle bicep, kita di saat yang sama menstimulasi extrafusal muscle fiber bicep di otot yang sama. Ya, terus selanjutnya kita lihat lagi di bicep tadi ya. Tadi kan ada serabut saraf 1A afferent,
kemudian masuk ke medula spinalis, kemudian turun lagi ke otot yang sama. Nah, selain di otot yang sama tadi, ternyata eferen 1A ini menstimulasi 1A inhibitory. Jadi inhibisi 1A. Inhibisi itu nama lain dari kayak diinhibisi ya. Jadi direlaksasi. Coba kita lihat 1A ke inhibitory 1A, turun lagi ke otot antagonis. Jadi penjelasannya, waktu kita stimulasi muscle spindle bicep, kemudian muscle spindle memberikan informasi ke 1A afferent ke medula spinalis, di saat yang sama otot antagonis yaitu tricep mengalami inhibisi atau relaksasi. Jadi saat kita menstimulasi muscle spindle dari bicep, kemudian dikirim ke medula spinalis, di saat yang sama antagonis yaitu tricep mengalami inhibisi atau relaksasi. Jadi prinsip inilah yang dipakai untuk metode PNF seperti hold relax. Jadi ketika kita menahan kontraksi bicep beberapa saat kemudian, nah itu terjadi relaksasi di tricep gitu. Dan refleks ini nggak cuma sebatas di medula spinalis. Informasi ini diteruskan oleh proprioceptif dari medula spinalis ke brain. Ada dua jalur proprioceptif ini menuju ke brain, yaitu langsung ke korteks dan melalui cerebellum. Oke, setelah tadi kita bahas mengenai muscle spindle dengan refleksnya tadi, sekarang kita bahas reseptor yang berikutnya, yaitu Golgi tendon organ. Jadi Golgi tendon organ ini namanya juga tendon ya. Tendon berarti dia itu terletak di tendon. Kalau tendon dibuka dan kemudian diperbesar, bisa teman-teman lihat itu di dalam tendon itu kayak ada serabut anyaman akson yang terbungkus di antara tendon. Nah, akson ini atau reseptor ini membawa aferen serabut saraf aferen 1B menuju ke medula spinalis. Kemudian diturunkan lagi ke aferen di otot yang sama dengan efek inhibitory atau efek relaksasi. Ketika tendon ini terprovokasi atau terstretch, maka serabut aferen 1B ini mengirimkan sinyal ke medula spinalis, kemudian diturunkan lagi ke otot yang sama dengan dampak atau membuat otot yang sama tersebut menjadi rileks. Jadi teman-teman kalau misalkan ada otot yang spasme, misalkan bicep atau tricepnya spasme, ya sudah, teman-teman bisa menstimulasi relaksasi dengan cara friction di Golgi tendon organ. Terus pertanyaannya, gimana caranya menstimulasi otot yang low tone atau yang weak agar terstimulasi untuk bisa berkontraksi kembali? Nah, tadi kan ada prinsip muscle spindle dan Golgi tendon organ. Misalkan kita mau mengkontraksikan otot yang sama, berarti kita harus menstimulasi muscle spindle di otot yang sama, kemudian kita pegang Golgi tendon yang di otot antagonisnya. Misalkan gerakan fleksi, kita stimulasi muscle spindle di bicep, kemudian kita stimulasi juga Golgi tendon di tricep. Misalkan untuk gerakan ekstensi elbow, jadi muscle spindle di tricep kita pegang, kemudian Golgi tendon di bicep kita pegang menuju gerakan ekstensi. Nah, input yang diberikan di Golgi tendon dan muscle spindle ini diteruskan ke medula spinalis dan diteruskan ke korteks dan cerebellum. Tadi setelah proprioceptif kita stimulasi, sinyalnya itu akan diteruskan ke korteks melalui jalur dorsal kolum.
Kemudian untuk jalur ke cerebellum menggunakan atau melalui jalur spinocerebellar. Bisa teman-teman lihat di slide yang saya kirimkan tadi, ada dua macam ya. Terus jadi setelah kita berikan sebuah input sensori atau kita berikan sebuah stimulasi, kemudian diterima di otak, dan bagaimana cara otak menghasilkan suatu gerakan. Nah, berikut akan saya jelaskan mengenai sensori proses. Jadi semua sensori yang masuk di dalam medula spinalis kemudian akan didistribusikan ke korteks. Nah, semua sensori ini nantinya akan diterima di primary sensory cortex. Setelah diterima, kemudian sensori itu akan dikenali dulu di sensori asosiasi korteks. Setelah dikenali, sensori ini akan digabung-gabungkan gitu loh. Jadi nanti akan diberikan contoh di asosiasi korteks. Setelah digabungkan, nanti kan ada kesimpulan dari sebuah sensori tadi, diteruskan ke motor planning area. Jadi gerakan akan diplanningkan atau akan direncanakan di korteks ini. Setelah itu baru ke primary cortex, primary motor cortex. Jadi yang pencetus gerakannya nanti pada akhirnya di primary motor cortex. Jadi permisalannya, contohnya ketika kita menginjak kayak pecahan kaca tapi yang paling kecil, gitu, jadinya nggak terlalu berdarah, cuma ada rasa sengkring-sengkringnya, kayak tajam-tajamnya gitu. Nah, rasa tajam ini diterima di primary sensory cortex. Setelah itu rasa tajam ini kemudian sama otak diasosiasi atau dikenali, kemudian digabungkan dengan pengalaman yang terdahulu. Misalkan tajamnya, rasanya tajam, kecil, kemudian agak nggak enak di kaki. Dulu pernah pengalaman menginjak pecahan yang sama, pecahan beling kecil dan agak sakit. Nah, di korteks asosiasi ini kan di otak kan sudah mengenali jenis nyerinya itu. Jadi kecil, kemudian tajam. Nah, kira-kira di otak itu kan sudah menduga, oh ini ternyata kayaknya kemasukan pecahan kaca kecil di kaki. Nah, terus di otak itu kan direncanakan untuk mengambil pecahan itu dengan pinset. Nah, dalam upaya merencanakan mengambil pecahan kaca itu dengan pinset itu terjadi di motor planning area. Setelah direncanakan baru dieksekusi. Jadi orang tersebut ngambil pinset, kemudian diambillah pecahan kaca yang kecil tadi. Jadi proses pertama kali kena kaca sampai eksekusi mengambil kaca tersebut itu terjadi di otak. Jadi ada sensori pecahan kaca dan outputnya motoriknya mengambil pecahan kaca tersebut. Nah, demikianlah proses sensori menuju ke planning motor. Jadi dari sensori menuju ke motorik. Jadi semua gerakan itu bermula dari adanya input sensori. Jadi kalau kita bergerak tanpa tujuan itu kan tidak mungkin ya. Jadi mesti ada input yang masuk dulu, kemudian ada eksekusi gerak. Jadi permisalan gampangnya ya seperti itulah. Setelah kita membahas mengenai sensori proses, bagaimana sensori bisa mencapai ke korteks, bab berikutnya yang tidak kalah penting adalah postural control. Jadi postural control ini adalah kemampuan badan untuk mempertahankan agar tetap stabil dalam kegiatan fungsional, mempertahankan tubuh agar tidak mudah jatuh. Jadi usaha tubuh untuk menjaga keseimbangan selama kegiatan. Pada pasien hemiparese yang belum pernah kita latih untuk duduk dan kita latih untuk duduk, pasti pasien tersebut akan merasa ketakutan akan jatuh. Nah, itu bukti bahwa postural control di saat duduk itu pasien masih belum penuh atau masih belum maksimal. Jadi di dalam postural control ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ya. Misalkan muskuloskeletal komponen, neuromuskular sinergis, kemudian sensori strategis, individual sensory system, ada adaptive mechanism,
ada internal representation. Tetapi kita akan membahas fokus ke anticipatory mechanism dan sensory strategi. Oke, kita masuk membahas mengenai salah satu faktor postural control yang bernama sensory strategi. Jadi, pada permukaan yang datar atau keras, upaya tubuh dalam mempertahankan postural control ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu vision, vestibular, dan somatosensory. Jadi kontribusi somatosensori itu sebesar 70%, visualnya sebesar 10%, dan vestibularnya sebesar 20%. Pada permukaan yang tidak stabil akan terjadi peningkatan pada vision dan vestibular, dan secara bersamaan terjadi penurunan pada somatosensori input untuk mempertahankan postural orientation. Jadi seperti contohnya adalah pasien stroke. Pasien stroke itu bisa dikatakan somatosensorinya itu berkurang atau tidak utuh. Kemudian saat kita melatih jalan, karena postural kontrolnya juga tidak bagus dan somatosensori yang 70% tadi kan tidak terlalu bagus ya, jadi visual lebih mendominasi daripada somatosensori. Kalau misalkan dipersenkan, mungkin somatosensorinya berkurang menjadi 40, visualnya juga 40, dan vestibularnya 20. Jadi pasien jalan itu sering melihat ke bawah. Itu adalah salah satu usaha untuk membackup kekurangan dari somatosensori. Jadi wajar lah kalau misalkan pasien jalan terus kemudian lihat ke bawah, karena memang alaminya seperti itu. Nah, bagaimana mengatasinya agar pasien tidak selalu jalan menggunakan visual? Ya, kita harus menstimulasi somatosensori dari pasien tersebut. Kita handling kakinya dan kita berikan suatu stimulasi agar pasiennya percaya diri dalam menapak. Setelah kita membahas sensori strategi, berikutnya kita membahas mengenai anticipatory mechanism. Jadi pengertian dari anticipatory mechanism ini adalah pusat dari stabilisasi. Kemudian bisa disebut juga dengan dasar gerakan sebelum melakukan gerakan selektif. Kemudian strategi atau prediksi atau awalan dalam melakukan gerakan fungsional. Jadi gambar yang saya kirimkan barusan adalah gambar EMG ya, EMG dari core stability yang diteliti oleh Paul Hodges dan Dickerson tahun 1997. Ini adalah sebenarnya penelitian dari low back pain. Jadi membandingkan antara core stability low back pain antara orang normal dan orang sakit LBP. Dan yang saya kirim ini adalah hasil dari orang normal. TRA itu adalah transversus abdominis, IO adalah internal obliquus, EO adalah external obliquus, dan RA adalah rectus abdominis, MF adalah multifidus. Ini adalah otot-otot core stability atau otot-otot core yang melekat pada vertebrae. Jadi ini ceritanya adalah EMG pasien LBP diminta untuk gerakan fleksi shoulder, ekstensi shoulder, dan abduksi shoulder, dan hasilnya 100 milisecond sebelum deltoid berkontraksi, ternyata grup otot core stability ini sudah berkontraksi duluan, jadi mempersiapkan diri atau stabilisasi untuk menunjang deltoid berkontraksi. Jadi singkat cerita, core stability ini berkontraksi 100 milisecond sebelum deltoid berkontraksi. Nah, karena penelitian dari Paul Hodges ini, semua di neurorehabilitasi mengadop dan berasumsi bahwa core stability ini harus diperbaiki dulu sebelum melakukan gerakan ekstremitas. Jadi core stability dulu diperbaiki, baru memperbaiki ekstremitas atau gerakan selektif. Jadi kesimpulannya memang gitu. Jadi core stability dikontraksikan dulu atau dibenahi dulu, baru nanti menyusul gerakan selektif.
Tadi kan gerakan deltoid ya, jadi gerakan ekstremitas atas didahului dengan core stability. Nah, gimana kalau gerakan di ekstremitas bawah? Nah, ini Paul Hodges juga menelitinya dan didapatkan hasil seperti ini. Ternyata otot-otot core itu juga berkontraksi duluan sebelum rectus femoris kontraksi, tensio fascia lata kontraksi, dan gluteus medius berkontraksi. Jadi penelitian ini mengukur bagaimana respon dari core stability di saat gerakan fungsional kaki, dan didapati hasil yang seperti tadi. Ternyata otot core stability ini mempersiapkan dirinya atau berkontraksi duluan sebelum gerakan ekstremitas kaki muncul. Jadi secara kesimpulan begitu ya teman-teman ya. Jadi core stability ini memang secara normal pun muncul dulu sebelum gerakan ekstremitas. Makanya dalam pasien stroke kita harus memperbaiki otot-otot core dulu, ini difikskan dulu, baru kita melatih ke otot-otot ekstremitas. Jadi secara prinsip itu kalau neurorehabilitasi itu cuma kita kasarannya kita memberikan sensori secara aktif untuk membangun postural control sehingga membangkitkan gerakan ekstremitas. Jadi secara garis besar sensory active stimulation build motoric function. Jadi kalau melatih pasien dengan kondisi neuromuskuler, usahakan kita kasih sensori dan sensor, karena sensori ini adalah modal utama kita untuk membangun plastisitas otak dan kemudian untuk menghasilkan motorik. Kalau kita melatih tanpa sensori berarti kita kurang bisa untuk menyentuh brain dari pasien tersebut. Oke, jadi begitu secara prinsip nggih. Jadi udah kita bahas tadi mengenai prinsip-prinsipnya untuk fisioterapi di neuromuskuler. Setelah itu bagaimana kalau kita masuk ke ranah rawat inap ya. Jadi patokan-patokan apa yang kita lakukan pas kondisi pasien itu dirawat inap. Jadi kapan pasien bisa dimobilisasi dini dan kapan pasien harus menunggu waktu dulu untuk mobilisasi. Sebenarnya ini tergantung dari jenis stroke-nya. Kalau infak itu sekitar 4 hari, kalau pendarahan ada yang mengatakan 7 hari sudah boleh, ada yang mengatakan 14 hari dulu di bed rest dulu. Nah, ini sebenarnya tergantung dari kestabilan kondisi pasien. Jadi kalau infak itu MAP atau main arterial pressure. Nanti teman-teman cari sendiri ya. Rata-rata tekanan arteri itu di bawah 120 hasilnya. Atau kalau di analogikan itu tensinya sekitar 150/90. Nah, itu dikatakan sudah aman. Nah, ada teori yang mengatakan bahwa 1-2 hari bolehlah dimobilisasi. Nah, itu ya tergantung dari kestabilan arteri ini. Kalau untuk pendarahan memang kita biasanya menunggu waktu dulu, karena memang kondisi pendarahan ini kan harus terserap dulu biar tidak pendarahan lagi, biar tidak intrakranialnya terlalu tinggi tekanannya. Ya, rata-rata antara 12-14 hari dulu di bed rest. Selain MAP, kita harus mengecek yang namanya gula darah. Gula darah itu harus lebih dari 90. Jangan sampai kurang dari 90 terus Bapak Ibu dan teman-teman terapi. Nah, itu nanti beresiko untuk hipoglikemi. Mending kita hiperglikemi daripada hipo. Kalau hipo itu pasien bahayanya sampai nanti karena otaknya kekurangan energi bisa sampai menghasilkan pasien tersebut koma. Kalau hiper itu pasien cenderung tidak apa-apa. Jadi kita kalau melatih pasien dengan DM itu harus tanya ke perawat dulu, terakhir dikasih insulin itu jam berapa. Jangan sampai saat kita melatih kondisi pasien itu gulanya benar-benar drop dan koma di tangan kita. Selain itu pasien itu ortostatik hipotensi apa enggak. Jadi hipotensi karena posisi berbaring terus itu coba kita dudukkan dulu sebentar, pusing apa enggak.
kalau enggak ya diteruskan, kalau pusing ya dikembalikan lagi. Terus saturasi oksigennya itu berapa, jangan sampai pasien kita latih kemudian saturasinya di bawah normal. Biasanya di normalnya itu sekitar 95 sampai 100 lah. Kalau yang agak enggak normal 95 sampai 90. Kalau di bawah 90 harus benar-benar lapor sama dokternya kalau saturasi oksigennya terlalu rendah. Dan kita harus banyak mengecek juga tentang EKG pasien. Jadi EKG-nya normal atau abnormal. Jadi nanti teman-teman di grup online ini nanti akan dilanjutkan dengan Mbak Mei ya, mengenai EKG. Siapa tahu nanti bisa menambah wawasan teman-teman sekalian untuk gimana cara membaca EKG yang normal atau yang tidak normal. Kembali ke tadi, kalau kita lihat ternyata pasien itu AF atau atrial fibrilasi, itu kondisi di mana jantungnya itu berdetak tapi tidak teratur. Nah, itu kondisi yang berbahaya kalau bagi kita untuk melakukan tindakan mobilisasi. Nah, itu ditunggu dulu sampai stabil baru kita masuk. Setelah semua dinyatakan aman, untuk langkah selanjutnya adalah kita harus sesegera mungkin membawa pasien melawan gravitasi. Jadi pasien itu harus melawan gravitasi. Sensorinya yaitu gravitasi. Gravitasi memberikan gaya ke bawah dan otot gravitasi otomatis melawan gravitasi ke atas. Selain otot anti gravitasi, vestibular juga ikut terstimulasi karena posisi kepalanya jadi berubah. Terus prinsip yang lain adalah stimulasi proprioseptif, kemudian visual, taktil sebagai sensory input. Misalkan kita saat menstimulasi proprioseptif, pasien juga dilibatkan untuk melihat anggota badan yang kita stimulasi tersebut. Jangan sampai pasien berpaling atau tidak fokus pada terapi kita. Soalnya faktor dari pembentuk sensori itu kan ada vestibular, ada visual, ada somatosensori dan auditory. Nah, selain itu juga kita harus memberikan aba-aba yang penuh semangat ya, jangan sampai pasiennya ngantuk, kita juga ngantuk, jadi sama-sama tidur di bed nanti. Dan aba-aba itu memang harus agak alay ya, jadi harus benar-benar sekuat tenaga, ayo pak, terus pak. Nah, seperti itu, jangan sampai pasien itu merasa ngantuk dan merasa bosan, karena kalau yang melatih semangat, pasien itu juga akan terbawa semangat dan memberikan hasil yang optimal. Nah, setelah itu juga jangan lupa kita melatih untuk breathing exercise. Soalnya pasien stroke itu kan sudah lama imobilisasi, otomatis kemampuan parunya juga ikut menurun. Takutnya nanti kalau saturasinya di bawah 90 dan pasien otaknya tidak menerima oksigen, nah takutnya nanti stroke lagi. Kalau enggak ya sampai pasien itu mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Setelah itu juga kita harus mempersiapkan latihan postural dengan core stabilisasi exercise di bed. Karena tadi core stabilisasi adalah awalan sebelum gerakan ekstremitas. Dan gambar yang saya kirim yang kedua itu adalah kondisi pasien yang mungkin habis kondisi nggak bagus, kemudian sudah stabil, kemudian dibawa menggunakan tilting table untuk melawan gravitasi. Jadi itu adalah mungkin prinsip-prinsip di rawat inap ya. Mungkin karena kelasnya online jadi terbatas, kita tidak bisa mempraktekannya. Tapi paling tidak kita tahu dulu. Mungkin di lain hari kalau ada kesempatan kita bisa berkumpul bersama untuk belajar. Dan tentunya belajar praktek. Jadi kalau kita rangkum prinsip stroke secara keseluruhan, yaitu yang pertama analisis dulu posturalnya kayak gimana, kemudian analisis bagian otot yang weakness itu di mana aja, ini karena nanti pengaruhnya sama postural control. Kemudian jangan lupa memandang pasien itu secara biopsikososial aspek, jadi nggak cuma kita melihat pasien itu lemah karena stroke-nya, kita harus mendalami pasien tersebut sehingga kita bisa mengarahkan pasiennya lebih enak. Terus kemudian analisis alignment. Jadi alignment pasien itu seperti apa? Kenapa kok alignment itu penting? Karena nanti kaitannya dengan energi yang dibutuhkan untuk bergerak itu lebih optimal.
Dan yang terakhir yang paling penting adalah saat kita melatih itu ya harus menggunakan sensori untuk membangun postural control demi mencapai motorik yang selektif. Jadi harus pakai sensori teman-teman. Jadi kalau cuma pasif aja ya kurang bisa membuat sensori ini menjadi aktif. Demikianlah Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian mengenai sedikit prinsip menerapi pasien pada kondisi stroke. Mungkin ini hanya sebagian kecil ya dari keseluruhan problematik stroke yang ada, tapi paling tidak bisa memberikan informasi sedikit. Semoga teman-teman atau Bapak Ibu sekalian juga sedikit ada informasi. Mari kita sama-sama belajar karena suatu ilmu itu akan selalu berkembang terus dan tak pernah habis. Namanya belajar mengenai brain atau otak ya. Selama otak ini belum kita pahami atau pengetahuan tentang otak itu belum terbuka secara luas karena terbatasnya teknologi, ilmu neurorehabilitasi atau fisioterapi pada pasien dengan gangguan neuromuskuler ini akan selalu update. Jadi teori yang sekarang mungkin tidak berlaku lagi di masa yang akan datang. Makanya marilah kita tetap belajar demi siapa ya, demi pasien kita, agar menghasilkan suatu outcome yang baik demi pasien kita. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada suatu kesalahan. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Mbak Erika.